Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to Rosa Bola channel dan selalu dengan berita-berita AC Milan yang berbeda dengan yang lain. Mau tahu berita bola hari ini dan analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Dan di video ini aku akan kembali mengulas tentang prediksi pertandingan AC Milan. Setelah dalam video sebelumnya aku memprediksi pertandingan Benevento melawan Milan. Maka di video kali ini aku akan memprediksi salah satu pertandingan terbesar yang harus dilakoni Milan di musim ini. Dan pertandingan ini bukan sembarang pertandingan ya guys, karena AC Milan akan menghadapi salah satu musuh besarnya, yakni Juventus. Pertandingan kedua tim akan mempertemukan dua ambisi yang berbeda. Milan tentu berambisi mengalahkan Juventus sebagai jalan untuk mempertahankan posisi nomor 1 dan meraih Scudetto di akhir musim. Scudetto ini akan menggagalkan ambisi Juventus untuk meraih Scudetto 10 kali berturut-turut. Nah, Juve ini pasti memiliki ambisi untuk memutus rekor positif Milan yang belum terkalahkan hingga pekan ke-15 ini. Setiap tim akan berlomba-lomba untuk mengalahkan Milan pertama kalinya di musim ini. Sebagai pendukung Milan, setiap prediksiku pasti akan memenangkan Milan dan aku akan memberikan analisa tentang apa yang sebaiknya dilakukan Milan agar dapat memenangkan setiap pertandingannya. Nah, di video ini aku akan langsung mengulas 4 hal yang harus dilakukan AC Milan agar kembali bisa menjungkalkan Juventus seperti halnya musim lalu. Sekali lagi, ini hanya pendapatku ya guys, bisa salah dan bisa banget berbeda. Makanya, jika kalian punya info lain silahkan komen di kolom komentar ya guys. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga kalian yang akan pertama kali tahu berita AC Milan terbaru di channel ini. Lalu apa saja 4 hal tersebut? Ini dia beritanya hanya di Berita Rosa Bola. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mematikan pergerakan Ronaldo. Di awal-awal musim, banyak pengamat yang mengatakan bahwa AC Milan begitu tergantung akan sosok Zlatan Ibrahimovic. Namun seiring dengan perjalanan waktu, anggapan itu mulai hilang dengan sendirinya. Apalagi, Milan sudah terbiasa menang tanpa kehadiran Lord Ibra. Namun, bagi Juventus, ketergantungan mereka akan sosok Ronaldo masih cukup tinggi. 14 dari 29 gol yang dicetak Juve lahir dari kontribusi bintang Portugal ini. Nah, Milan harus mampu mematikan pergerakan pemain ini. Ronaldo sekarang bukanlah Ronaldo dulu yang sering membelah sayap dengan kecepatan dribblenya. Ia kini bermain lebih efektif dan mengandalkan penempatan posisi di area penalti. Walau area beroperasinya terbatas, ia tetaplah monster yang menakutkan di kotak penalti. Nah, pemain Milan harus mampu memaksa Ronaldo untuk bergerak ke area sayap menjauhi kotak penalti. Tekanan harus diberikan agar ia tidak memiliki kesempatan mendekati penalti. Dengan begitu, peluangnya untuk mencetak gol atau bahkan melepas tembakan sekalipun akan menipis dengan sendirinya. Ingat ya guys, akurasi tembakan Ronaldo masih menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Ini menjadi tantangan bagi area sisi kanan AC Milan. Saya yakin Ronaldo akan lebih banyak mengeksploitasi sisi kanan yang ditempati Calabria. Karena kalau bermain di sisi kiri, mungkin kecepatannya bisa disamai oleh Theo Hernandez. Disinilah peran Simon Kjær dan Frank Kessie untuk membackup Davide Calabria. Jangan biarkan Calabria berjuang sendirian melawan Ronaldo. Pemain-pemain Milan harus pula mampu memotong aliran umpan ke Ronaldo. Dalam pertandingan nanti, para pemain Milan harus bisa menghentikan sosok Chiesa dan Ramsey yang menjadi penyuplai bola ke lini depan. Selain itu, mereka juga harus bisa mematikan sosok Bentancur, pemain yang sukses menjadi jembatan antara lini tengah dan lini depan Juventus sejauh ini. Hal selanjutnya yang patut dilakukan pemain Milan adalah memberi rasa frustasi kepada sosok Ronaldo. Jika pemain Milan mampu memberikan tekanan konstan dan agresif, maka hal ini dapat membuat Ronaldo frustasi. Seorang penyerang akan kesulitan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya jika diberi rasa frustasi.
Dengan telah pulihnya Simon Kjær, maka ia menjadi sosok yang paling memungkinkan untuk membuat Ronaldo menjadi frustasi, seperti halnya dia membuat Lord Ibra frustasi dulu. Setelah mematikan pergerakan Ronaldo, skema counter attack dapat menjadi senjata ampuh untuk menjungkalkan sang juara bertahan. Skema counter attack kerap dilakukan tim-tim Serie A lainnya saat menghadapi Juve. Beberapa di antaranya relatif berhasil. Sebagai contoh, gol kedua AS Roma saat bermain imbang 2-2 dengan Juventus. Ketika kalah 0-3 dari Fiorentina, 2 dari 3 gol La Viola dicetak melalui skema serangan balik. Kalau kalian ingat musim lalu, gol Rafael Leo saat Milan membalikkan keadaan 3-2 dan akhirnya menang 4-2 pun ini bisa menjadi contoh. Nah, AC Milan saat ini memiliki skema counter attack yang gacor. Semakin diserang, pemain Milan justru akan semakin bagus dan bahkan dapat menambah gol melalui skema ini. Apalagi kita tahu bek-bek tengah Juve lumayan berumur dan pasti kedodoran menghadapi serangan kilat cepat dari para pemain muda AC Milan. Jika AC Milan mampu unggul lebih dulu, maka peluang menang akan semakin besar, apalagi Juve pasti meningkatkan intensitas serangan. Disinilah skema counter attack akan menjadi senjata pemusnah mimpi Scudetto Juve. Iya nggak? Hal ketiga yang bisa dilakukan adalah melakukan serangan-serangan kejutan dan mendadak di awal pertandingan. Milan terkenal sebagai tim yang langsung menekan dan biasanya mampu mencetak gol di 20 menit pertandingan. Bahkan ketika melawan Sassuolo, gol tercipta di detik ke-6. Di pertandingan melawan Udinese, Juve sempat kelabakan di awal-awal pertandingan dan Udinese sempat mencetak gol walau akhirnya dibatalkan oleh VAR. Melawan Juve, Milan harus langsung menggebrak di awal-awal pertandingan dan mencetak gol sesegera mungkin. Jika ini terjadi, Milan akan mengontrol jalannya pertandingan dan peluang menang akan semakin besar. Hal keempat yang harus dilakukan Milan adalah jangan pernah melakukan blunder. Blunder sekecil apapun akan menjadi fatal ketika menghadapi tim kuat sekelas Juve. Ronaldo masih memiliki kemampuan mengeksekusi bola mati secara akurat. Dalam pertandingan terakhir, Krunic telah melakukan pelanggaran yang berujung penalti bagi tim Benevento. Jika eksekutornya Ronaldo, maka arah pertandingan bisa berubah seketika saat itu. Pelanggaran-pelanggaran tidak perlu seperti yang dilakukan Tonali juga akan sangat mengancam keseimbangan Milan. Apa yang akan terjadi jika Milan bermain dengan 10 pemain melawan tim kuat seperti Juve? Tentu kita juga masih ingat blunder-blunder Simon Kjær dan Romagnoli yang justru bertabrakan dan memudahkan Ronaldo untuk mencetak gol di pertemuan musim lalu. Ada hal baik di balik pertemuan Milan dan Juventus musim ini. Sejauh ini, Milan selalu mendapat hasil positif ketika bertanding melawan tim yang dilatih oleh alumni Milan sendiri. Sebagai contoh, Milan begitu jaya ketika melawan Napoli yang dilatih Gattuso. Kemudian, Milan pun mampu menumbangkan Benevento yang dilatih Pippo Inzaghi. Semoga hasil ini akan terulang ketika melawan Juve yang notabene dilatih oleh Andrea Pirlo. To sum up, apabila pergerakan Ronaldo bisa dimatikan, skema counter attack bisa dimaksimalkan, gebrakan serangan dilakukan sejak awal pertandingan dan tidak ada blunder yang dilakukan pemain Milan, maka peluang Milan untuk menjungkalkan Juventus akan semakin besar. Skor 3-1 cukup menunjukkan kedikjayaan anak-anak muda Milan di hadapan si nyonya tua yang renta dan tak berdaya. Demikian analisa singkatku ya guys. Jika kalian punya info lain soal analisaku ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan di 2021 dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Jangan lupa follow Instagramku di rosabola81 dan dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya dan juga sedikit bocoran tentang konten Rosa Bola selanjutnya. Sekali lagi tetap patuhi protokol kesehatan dan selamat menikmati super big match pekan ini. Stay safe and well everyone. Bye. Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tentunya nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu video-video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye.